Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, malam itu saya bukan lagi mengundang. Memang dah sama-sama mengundang semuanya. Hadir di sebuah warung kopi terhima di Tebas. Dan kita menonton ngopi-ngopi santai, ngobrol bersama Bang Andi, bersama Bang Suryadi Yukem. Panggilannya Bang Suryadi Yukem. Berkata Bang Suryadi. Alhamdulillah Bang Bom. Enggak. Sambil ngopi gitu ya. Sambil ngopi kita. Ngopi. Bismillah. Nah, sekarang Bang Suryadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Andi, berkata Bang Andi. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita angkat malam temanya Bang Udi, ngopi santai ataupun cerita politik atau cerita apa lagi. Pakai tolen ya? Pakai tolen. Pakai tolen malam minggu tuh santai-santai. Jadi kan sudah saya baca biografi Bang Andi. Sudah beberapa kali bawa pasien-pasien penyakit jantung kan? Betul. Alhamdulillah. Saya itu nanya bawa 11 anak. Jadi itu penting mas dia nih. Bahwa ia adalah perbuatan baik dan sebagai perbuatan adalah bermanfaat bagi orang lain. Bagi pasien yang sakit kan? Iya betul. Nah, jadi pertanyaan pertama dimulai tahun berapa dan dah berapa lama ada saat itu masih berlanjut ya Bang Andi? Iya. Pertama kita mulai di tahun 2011 sampai 2013. Nah, jadi kira-kira hampir 9 tahun yang lalu lah. Nah, sebenarnya kalau tidak ada masalah kesehatan kepada yang si donatur, mungkin ada relasi sampai gitu. Nah, karena tadi ada sesuatu dan hal, jadi program J saya hanya dapat terdapat 2 tahun. 2 tahun. Dan walaupun hanya 2 tahun, kita bersyukurlah sangat terbantu masyarakat kita yang pasien-pasien penderita diabetes. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya roadshow. Jadi itu ingat dengan anak-anak kita Semarang kita bawa ke berobat. Ingat apa sih bagaimana mereka bagaimana perkembangannya. Jadi saya agendakan setiap Sabtu minggu main ke rumahnya. Alhamdulillah anak-anak kita sehat-sehat semuanya ya. Terus di mana rumah sakitnya? Di bawah obatnya? Kalau di Jakarta lebih banyak ke rumah sakit harapan kita. Di Jakarta Barat. Di daerah Selipi, tepatnya di Kota Bambu. Jadi dan anak biayanya gimana? Jadi mengenai biaya, alhamdulillah semuanya ditanggung oleh donatur. Ditanggung cuman dengan syarat pasien itu harus BPJS. BPJS harus BPJS. Jadi akomodasi, transportasi, konsumsi donatur yang nyetak. Donaturnya Pak? Ya. Dengan catatan pasien harus BPJS. Jadi pasti tidak sampai di Jakarta di rumah sakit pas tahun semuanya. Ya, betul. Berarti kesehatannya juga BPJS. Makannya, ini kita dampingin dari proses pendaftaran pasien sampai kepada ruang-ruangan dokter-dokter yang didampingi. Nah, terus Bang Andi, untuk pasien apakah ada keterbatasan usia, misalnya dari anak-anak sampai dewasa sampai orang tua, apakah ada syarat-syarat tertentu? Oh, nah kebetulan pasien yang kita bawa sini rata-rata balita. Rata-rata balita. Dari umur usia 6 bulan sampai 6-7 tahun dia lah. Ada juga pasien yang udah sanawiyah, pasien dari Sigarau, Ayu namanya. Kemudian Bang Ayu kita nonton, dari Ayu nonton. Dia waktu kelas 1 sanawiyah. Memang mungkin pada saat dia bocornya kecil, jadi bisa bertahan, bocor halus. Nah, jadi pasien yang paling biasa dia Bang Ayu lah, Bu Ayu yang dari Sigarau. Tapi ada juga pasien lain yang numpang dalam arti kata dia tak ada program Bang. Tapi dia berangkat bersama dengan kita, pasien dewasa. Tapi dia bukan jantung bocor, pasang ring. Nah, ya jadi orang ngikut supaya dia mudah urusan kenapa tidak sih? Nah, gitu. Nah, terus Bang Andi, ketika ada seorang pasien atau balita yang ingin kita bawa berobat, kan paling tidak misalnya ada keluarga yang dampingi. Jadi keluarga yang dampingnya ikut tanggung juga ataupun biaya seorang. Nah, itu perlu kita jelaskan. Jadi setiap pasien yang didaftarkan, dia udah dianggarkan untuk 3 orang. Masya Allah. 3 orang pasien, emaknya dan ayahnya. Itu wajib. Emaknya wajib pergi. Nah, ngapa ya? Untuk mempermudah urusan di sini.
karena kami pendamping hanya 7 sampai 10 hari aja bang. Sementara pasien yang berobat di Sinun perlu waktu sampai 1 bulan. Nah, dalam waktu seminggu sampai 10 hari lah kami bimbing, kami ajari gitu. Gitu. Masya Allah. Jadi itulah hal-hal yang tidak susah kita ketahui, termasuk saya lah. Saya terusnya corona berapa hari itu tahunnya? Padahal ya udah terjadi dari tahun ada 2011 sampai 2013. 2011 sampai 2013. Kebetulan saja kita masih aktif di PSM, Pemerintah Sosial Masyarakat. Masya Allah. Jadi itulah namanya sesuatu kebaikan, ibaratnya tangan kanan memberikan kebaikan, tangan kiri tersembunyi. Dan inilah yang dilakukan oleh Bang Andi selama itu banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum. Banyak tidak dieksposkan juga. Kalau tidak kan gimana namanya yang tidak disampaikan, tapi bukan berarti digembong-gembongkan. Artinya perbuatan baik itu kita ada kekhawatiran, artinya kekhawatiran kalau dalam segi agama. Nah, kekhawatiran kita tidak ingin dianggap ada kontribusinya. Sebenarnya adalah perbuatan yang sangat baik. Relawan. Lele dan dari 2011 sampai 2013. Cuman sayangnya karena program dia terhenti, padahal masih ada 5 orang terjadwalkan Pak. Pada saat dia koordinator kami itu, koordinator pendamping, Bu Maya Satrini Di Jakarta. yang di Singkawang, tangan kanan dari donatur yang Jakarta, tiba-tiba sakit. Jadi sampai donatur stop dulu. Jadi yang 5 orang kita jabatan itu termasuk orang Senyawan, orang Serindang, orang Kota Bangun, Mojono, aye ditunda lah. Sampai tapi kan pasien kan nggak bisa tertunda dengan kondisi yang semakin parah kan. Betul. Akhirnya kita beri solusi, siapkan dana kira-kira sekian, nanti kita pandu lewat telepon di Sinun, dan mereka pun nilai ta'ala berangkat dengan niat angkat yang anak masih dia berangkat mandiri. Alhamdulillah. Jadi selama yang dilakukan itu pasiennya sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat sembuh. Baik pemirsa, itulah dari Bang Andi Nur Hadi. Sekarang saya beralih ke Bang Rudi Pordi, seorang politisi muda dan seorang pengusaha muda yang sukses dari segala hal. Tapi sukses bukan berarti kaya-kaya, sukses bukan berarti dari materi, tapi jelasin dari segi usaha, dari segi politisi, dari segi apapun. Ya karena ya, namanya perbuatan Allah Ta'ala kan. Ya. Alhamdulillah dari sukses seorang petani juga, bukan petani apa-apa, tapi punya kebun. Tadi modern. Jadi karena kita tuh live streamingnya mendadak, jadi kita tidak ada paham tuh. Nah itu namanya kita spontanitas. Jadi malam itu kita live streaming, tapi dengan spontanitas, ada pertanyaan tidak disiapkan tanpa konsep. Dan saya kadang-kadang ngomong itu aja asal kelajuan tilu lagi. Bisa disimak tapi mau saya bisa disimak. Sangat jelas. Alhamdulillah. Bang Rudi. Jadi pertama tema tolong lah. Politik tadi kalau palingnya? Politik dah sih, malam minggu. Bang Rudi seorang kalau saya lihat dari biografinya ketua partai Gelora. Apa singkatan Gelora ya? Partai Gelora ya, singkatan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang Rakyat Indonesia. Pantas saya lihat itu tang pastinya dia pandainya dia di partai itu. Kenapa ya namanya Gelora itu kan dari semangat muda yang ekspresinya lebih menggebu-gebu. Kita kan semangatnya ya, menggelora gitu. Menggelora. Tidak sih, dapatkan lagu Gelora kan ada. Gelora. Dan juga ada sedikit isu bahwa Gelora itu tak lolos, boleh juga diklarifikasi dijelaskan ya bahwa APKI hoax ataupun nyan gitu ya. Oh iya, isu ya sebenarnya jak hoax aja. Jadi Partai Gelora itu alhamdulillah kemarin lulus dan udah dapat nomor punggung. Jadi bukan pemain bola aja yang dapat nomor punggung, termasuk partai pun dapat nomor punggung, udah dapat nomor 7. Nah, ataupun simbol kayak 7. Nah, 7 ya. Nah, jadi alhamdulillah gini tuh dah sama dengan partai yang lain. Dah
ikut kontestasi juga untuk di 2024. Jadi udah menjadi partai peserta pemilu. Partai peserta pemilu. Nah, udah lulus verifikasi, ya kan? Dan insya Allah akan lulus parliamentary threshold. Jadi ada anaknya ya. Kalau Partai Gelora tuh ada semboyannya, Ada ya? ya kan? Partai Gelora, semangat Indonesia. Oh, mantap. Ya. Coba tepuk tangan dong. Salam Gelora, semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Dan ya terus Bang Uji. Kita itu kan tinggal belum sampai setahun lagi udah pilek. Ya, pilek. Kira-kira nyalkin ada. Kita boleh juga disampaikan nyalek, mungkin pemirsa ingin tahu juga saat ini caleg kita kan walaupun belum diantarkan di KPU, walaupun belum diregistrasikan, paling tidak kan ingin memberitahu, menyampaikan. Setelah dia menyampaikan, kita kan harap restu, mohon doa restu. Sekalipun lewat media online, kalau lewat media offline kan, mohon doa restu itu tidak hanya harus offline, lewat media. Kalau kita tidak sampai terjangkau pada masyarakat, belum terjangkau, bukan tadi tak terjangkau, belum terjangkau, belum ada waktu untuk satu kami, kita boleh menyampaikan ya ada langkah undang-undang kali. Dan karena tahapan pemilu masih belum boleh masuk. Jadi kira-kira nyalek, insyaallah maju. Jadi saya dah nyalek, tapi langsung dilantik. Saking bergelora aja. Awan intermezzo, jadinya kawan intermezzo baik. Jadi kita di warung kopi itu kan tak boleh datang gang gila. Nah jadi gitu Bang Bob, terkait hal ya. Jadi saya tadi selaku ketua partai sebenarnya nanti akan saya jawab di ujung dari penjelasan itu. Jadi sekarang tuh kan pasiennya kan agak proses pencalekan, ya. Jadi selaku ketua, ya. Jadi agak mencari yang namanya caleg-caleg. Nah, macam gitu itu kan ada udah pecah dapil tuh gitu tuh, ya kan? Tadi yang dapilnya 5 itu menjadi 7. Nah, jadi dapil 1 ya Kecamatan Sambas. Bisa saya jelaskan nih? Boleh. Subah, ya kan? Lakaya Kecamatan Sajat. Ada 7 kursi. Untuk dapil 2 Kecamatan Tabas dengan Kecamatan Sebawi. Nah, iya 7 kursi. Yang tadi Tekarang kan, Tabas dengan Tekarang. Nah, dapil kita ya. Kemudian dapil 3 ia melompat bukan Semparu, tapi Selakau, Kecamatan Selakau Timur, kemudian Kecamatan Salatiga. Nah, di sini ada 5 kursi. Kemudian dapil 4 baru Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Semparu. Ia ada 6 kursi. Ada 6 kursi. Nah, kemudian dapil 5 ia Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Kecamatan Tekarang. Yang tadinya Jawai dan Jawai Selatan bergabung Tekarang jadi nambah 3 kursi Bang Andi, Bang Yukem. Jadi 6 kursi dia jadinya. Nah, kemudian Kecamatan dapil 6 Kecamatan Tangaran sampai Teluk Keramat. Di sini ada 7 kursi. Kemudian yang terakhir dapil perbatasan. Dapil yang paling panjang, dapil yang paling tapi, ayat dapil 7. Mulai dari Temajuk Sinun, Kecamatan Paluh, kemudian Galing, Sajingan Basar, dan Kecamatan Sejangkung. Nah, jadi ada 7 dapil. 7 dapil. Ingat kayak kira-kira Bang Andi? Ingat lah. Iya. Saya bukan politik. Kalau salah dikirim aja filenya. Sambilan minum. Nah, jadi alhamdulillah pas sekarang ya kan. Nah, itu tuh kan kita kayak proses pencalekan kita mencoba bagaimana menjaring caleg. Nah, itu yang mau saya katakan pada saat itu. Jadi harapan kita sekarang itu pemilih itu kan 60%-an ia kan milenial. Betul. Yang berusia dari mulai dari 16 sekarang kan udah boleh milih. Betul. Ya, asal punya KTP, ya kan Bang Yukem? Nah, kemudian sampai umur 44 ya kan itu kan milenial. Nah, umur 3 ya merupakan pemilih terbesar
Nah, sementara calon dari kalangan milenial itu kurang banyak masih. Nah, ya kan? Nah, itu ya. Jadi sekadar motivasi, boleh ya kita berikan motivasi boleh. kan? Sambil kita Motivasi. Nah, jadi yang mau saya katakan, jangan takut untuk jadi caleg. Nah, karena caleg itu adalah anak tangga dari kesuksesan. Nah, jadi alasannya gitu Bang Andi. Kenapa menjadi anak tangga kesuksesan? Karena yang pertama, di dalam caleg kita selalu berkomunikasi. Nah, di situ mau saya katakan, setiap orang itu bisa ngomong, tapi tidak semua orang ia mampu berkomunikasi. Nah, ya kan? Nah, jadi berkomunikasi itu memang harus kita latih, harus kita asah. Nah, supaya maksud dan tujuan kita ia nyampai kepada komunikannya tadi, ya kan? Dari komunikator ke komunikan. Nah, pelajaran kita bahasa Indonesia dulu. Waktu SMA ya kan? Nah, jadi hubungannya dengan kesuksesan apa kan? Nah, jadi ilmu komunikasi, apapun profesi kita, ndak caleg, ndak di usaha, ndak di marketing, ndak di perbankan, ya perlu ilmu yang namanya ilmu komunikasi. Ya kan? Nah, karena kita kan jumpa dengan konstituen, Mang Yukem, jumpa dengan tokoh A, tokoh B, ya kan, dan seterusnya, kita selalu berkomunikasi. Jadi pada saat kita mengasah dan mempertajam ilmu komunikasi kita, ya kan. Bayangkan kalau misalnya dari proses sekarang kan berarti kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun kita terlatih untuk berkomunikasi, ya kan. Nah, sehingga dengan ilmu komunikasi Bang Segaya, insya Allah ia akan mampu mengantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, sepakat kan ya? Sepakat kan? Sepakat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus caleg, dan kemudian kenapa caleg ia merupakan anak tangga dari kesuksesan? Yang kedua adalah bahwa di dalam caleg ia kita selalu silaturahim. Nah, itu bukan omongan saya tuh Bang Yukem. Itu adalah hadis dari Rasulullah, ya Nabi kita, ya kan, bahwa yang namanya silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, ya kan? Nah, silakan kita santai-santai aja. Namanya juga warung kopi kan. Itu bukan forum resmi, ya kan? Nah, jadi namanya kan kita caleg tuh kan pagi ke senyum. Betul. Nggak mungkin kita tidak basum kan? Pagi ke senyum. Dan dia bukan hanya tujuan nak cari keren. Ya. Tanpa tujuan cari pun kita tetap silaturahmi di pasar. Tetap silaturahmi. Nah, namanya kita manusia. Jadi harus dijaga. Sebenarnya kandidat biasa sebutan silaturahmi sebenarnya akhlak Islamnya. Ya. Silaturahmi itu bangsa kan. Islamnya. Jadi yang harus dijaga. Terus lanjut Bang Udin. Oke. Nggak berapa panjang sih gitu ya? Santai gitu. Oh, segi pertanyaan lu pendatang aja tuh. Ada apa yang saya potong? Menurut selang Ustadz Adi Hidayat, kalau dia belajar syariat, belajar hadis, misalnya apa hukum musik? Nah, maka deh, kalau hanya jawab halal atau haram atau makruh, langsung dicorek. Tapi menjawab satu hadis, dia bawa halaman bahkan satu buku. Nah, seperti itu yang nanti. Jadi perlu pemahaman. Nah, gitu saya akan lanjut. Nah, kemudian ya, jadi dari silaturahmi ya tadi, silaturahim kita main ke rumah ngomong kan, jadi orang waktu nak caleg nih gitu baru nak cariin sana. Alhamdulillah. Kan? Mudah caleg dan kenal kita dengan insana. Kita urutkan tahu kita silsilah, jaga sam keluarga. Ya cerita rating nak milih ya masing-masing kan ya gede. Masing-masing kan. Nah, artinya bahwa yang mau saya katakan di situ, ya kan, memang kan manusia itu dari zaman Nabi sampai ke kita itu memang perlu yang namanya membahas biak tadi ilmu langit, ya kan. Nah, jadi perlu yang namanya Nabi ya mukjizat, kita itu istilahnya keajaiban, ya kan.
Nah, keajaiban. Nah, artinya dengan silaturahim tadi, ya kan, yang banyak, ya kan, kita senyum pun banyak, ya kan. Nah, sehingga ia akan nambah kesuksesan gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya batasi 3 aja. Nah, Yang terakhir ya, dengan caleg itu kita secara otomatis, ya kan, dengan niat yang baik ya tadi, mampu mendrive, mampu menyemangati, mampu menggelorakan. Nah, sangkut lagi gelorakan, ya kan, menggelorakan kita untuk berinvestasi sosial. Nah, apapun, baik materi ataupun imateri kita. Baik pakai duit ataupun pakai tenaga kita, pakai pikiran kita, ya kan, memberikan masukan-masukan yang positif terhadap kemajuan, ya kan, dan kesejahteraan dari masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang, ya kan. Nah, sehingga kita akan menjadi maju. Nah, jadi kita melakukan investasi sosial, ya kan. Nah, ada yang misalnya bagaimana dia tuh punya pikiran untuk mengembangkan misalnya misalnya macam Bang Bob, hobi poli. Jadi dia ada ide, ada gagasan, ya kan? Nah, sehingga dengan investasi sosial dia tadi, ya kan? Dia udah terbiasa tidak berhitung. Ngapa tidak berhitung, ya kan? Nah, sebenarnya ialah yang dimaukan oleh Allah. Jadi kita itu ketika investasi sosial, ya kan, tidak berhitung mengeluarkan modal sekian, untung sekian, dan seperti ya, bukan seperti kalkulasi ataupun hitung-hitungan bisnis ya, bukan, ya kan? Nah, jadi kita berikan, terserah Allah untuk membalasnya. Jadi di sini muncul ilmu ikhlas, kan? Nah, jadi makanya dengan 3Y yang menjadi dasar, maka jangan takut untuk menjadi caleg, karena caleg itu akan menjadi anak tangga dari kesuksesan. Yang penting, ada juga garis bawah saya. Jangan banyak berutang untuk keperluan jangan jual warisan, ya kan? Nah, ya kan? Nah, gara-gara nak caleg jadi terlalu ambisi, ya kan? Jadi ada bahasa dari orang lah misalnya. Dia mensian dia ada 300 juta cuan dia. Bisa dah tak nyarek. Apa dia bahasa untuk ngedonkan atau untuk mengurangi semangat kawan ataupun mindset dia hanya sekedar kana ya. Fakta ke memang harus pakai duit atau kita tambah duit akan jadi caleg. Nah, boleh juga perlu dijelaskan ya. Kadang-kadang ada salah satu beberapa kawan nyarek ya, sandi itu nyarek ya sandi. Jadi orang-orang yang punya potensi tersugesti oleh bahasa-bahasa seperti ini, ya. Jadi mindset inilah yang kalau bisa seandainya kita rubah, kita mampu, kita tidak akan bisa mengubahnya kan, hanya orang pribadi orang yang bisa mengubahnya. Nah, tinggal orang ini kan ya, tapi memang minyak ya, masih ada 300 atau 500 juta atau misalnya nyarek. Jadi dia harus kita ya kan, walaupun sebenarnya pengetahuan kita ya, sambil ada gitu. Menurut pendapat kita juga, boleh juga kita jelaskan. Nah, boleh ya. Jadi iya ada macam-macam cara kan. Jadi yang dikenal dengan yang namanya pembunuhan karakter. Banyak Bang Bob cerita pembunuhan karakter kok. Ya kan, salah satunya tadi. Kemudian partai baru itu dan bisa nak dapat kursi. Ya kan? Nah, jadi alasannya seperti ya. Ya sebenarnya salah benar. Salah total. Ngapa yang salah total? Karena melihat yang lama, dia dan tahu dan ngezoom dan melihat secara mendalam, ya kan? Apa kan mereka itu udah mempersiapkan syarat-syarat kemenangannya tadi. Apa syarat-syarat kemenangan? 1, adanya caleg. Mula disi caleg gimana be? Coba lihat ya data 2019, ya kan? Partai baru yang dapat kursi ya tadi, ya kan? Nah, lihat ya caleg ngerang berapa? Ada kayak di sini. Tuh. Kemudian yang kedua ada pengurus partai, kan? Nah, minimal be ya baru bicara tentang strategi. Kalau tidak adanya kan nggak gimana kita nak bicara tentang strategi. Nah, kembali tadi ke ceritanya tadi, ya kan? Bahwa
partai politik nak baru nak lama ya tergantung kesiapan dan persiapan dia, ya kan? Nah, baru terakhir kita ya, yang utama memang harus berhusnuzon kan. Nah, kita harus berbaik sangka. Jadi terkait hal ini tidak ada pengaruh. Contoh kan, tidak sedikit partai yang lama kan yang tidak dapat kursi kan. Nah, contoh macam di kita di situ kan ada salah satu, tidak boleh disebut ya Bang Andi, Betul. melanggar kode etik jurnalistik. Supaya kita nak kena undang-undang ITE itu. Ya kan? Nah, kemudian ada di beberapa dapil yang lain tidak dapat, ya kan? Tidak dapat. Nah, padahal udah partai bukan lagi lama, memang udah sangat-sangat, ya kan? Banget. Nah, jadi ia tidak menjamin, ya kan? Nah, kemudian kembali ke tadi pertanyaan awal, ya kan? Nah, jadi APK memang harus kita itu punya modal besar ke segala macam. Nah, sekarang siapa yang menjamin bahwa dengan modal kacik, ya, ia dan bisa menjadi dewan? Saya ada contoh kawan di kita itu sambas, ya kan? Sekali lagi tidak boleh disebut. Betul. Mau hanya sekedar inisial boleh, ya kan? Halal modal 5 juta, ya kan? Bisa naik, bisa jadi anggota dewan. Kemudian ada beberapa kawan lagi tidak seberapa kan, bisa menjadi dewan. Jadi modal itu hanya salah satu aja, ya kan? Nah, makanya bahasa ahli strategi Sun Tzu, ya kan? Nah, jadi kita harus mengenali diri kita dulu. Mengenali diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Nah, ketika kita tahu tentang kelebihan kita bahwa ialah passion kita. Nah, sementara passion kita itu merupakan karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi menjurusnya ya sama-sama pakai duit, ya kalah lah kita dengan yang banyak duit. Betul. Ya kan? Nah, terbukti memang banyak bukti yang minim lah, bukan tidak ada modal, minim modal, ya kan? Malahan ada yang 5 juta, ya kan? Dia mampu bisa menjadi anggota dewan. Mantap. Ya pemirsa, inilah penjelasan dari seorang politisi muda dari Bang Rudi Pordi yang sebagai ketua Partai Gelora. Jadi saya berkesimpulan, sedikit kesimpulan sependek pengetahuan saya, karena saya bukan orang politik, bukannya orang besar, bukannya apa. Jadi jangan pernah takut untuk, kalau kita sudah punya niat yang bagus untuk mewakili rakyat, bisa takut untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Jadi kalau dah niat kita tulus, kita tidak punya banyak finansial, itu sudah diajarkan dalam segi agama pada zaman Rasulullah. Setiap sahabat punya karakter masing-masing dan punya skill, punya keahlian masing-masing. Salah satunya Amr bin As, ahli diplomasi, ahli politik yang bisa membebaskan Mesir dan bisa membebaskan Palestina. Muawiyah bisa membebaskan Irak, bukan menaklukkan ini, tapi membebaskan Irak. Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Bayangkan kalau di sekarang teknologi yang sudah canggih, itu masih kalah melawan strategi Khalid bin Walid. Padahal pada zamannya zaman dulu ahli strategi. Jadi bagi skill-skillnya. Nah, terus sahabat-sahabat yang lainnya, macam Amr bin As, tanpa perlawanan dia bisa membebaskan Mesir. Gimana politiknya? Hebatnya kan? Utsman bin Affan, orang yang kaya-kaya tapi ahli sedekah. Tapi pun hinggapannya sukses semuanya. Abdurrahman bin Auf, terus ada lagi sahabat-sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, dia gudang ilmu untuk menjadi dosen, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi dia ada gudang ilmu. Nah, jadi setiap sahabat kita sudah diberikan contoh. Nah, terus gimana lagi salah satunya? Jaga perasaan orang, gimana ada alat kita insya Allah tanpa finansial, menang tanpa melawan. Artinya gimana? Ada salah, kita sambil cerita sedikit.
ada Rasulullah tak ngumpul dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabatnya. Ada orang miskin, nak memberi hadiah ke Nabi, hanya segenggam anggur. Dibalikkannya ke Nabi, terus Nabi makan, dan lalu nampahi kawan-kawan. Jadi sahabat tuh kesal. Ya Nabi, ngapain dah orang dia balik, ngapain tang lalu nampahi kami itu. Ya Nabi kan tak seperti biasa. Apanya Nabi? Untuk balikkan di kita anggur itu, mungkin kita masa karut. Jadi euforia, ekspresi uang yang balik saya, berat di bulu rasa nyaman. Karena apa? Karena anggur itu masam. Dia adalah sebuah pembelajaran bagi kita, di mana Nabi menjaga perasaan orang. Udah yang memberi dia orang di sekitar yang baru sehingga anggur dah pergi jauh, baru Nabi menjelaskan dengan kawan. Inilah satu pelajaran, satu contoh terbaik supaya kita menjaga perasaan orang. Ketika kita sudah menjaga perasaan orang, pandai akhlak dia bagus, insya Allah. Tanpa kita boleh ditampilkan mudah kedengaran Nabi kita calon, akan Allah Taala menyentuh hati kita sendiri dia. Kami merasa terwakil salah satunya. Ini tadi, ini juga. Ini mari anggur manis. Itu nasi Aduh. Ya sekarang kita beralih ke Bang Suryadi game. Ingat game muda tu hanya bayangmu. Atau suruh nyanyi aja deh itu ya. Dia kayak tanyakan. Bang Suryadi, Bang Suryadi dia orang tu je penyanyi. Begitu apa kegiatan bang? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya kayak Bang Bob. Dia kan sama-sama di SMA satu. Betul. Bang Bob lebih paham lagi dengan saya. Maka di awal tadi beliau mengatakan suka nak nyanyi. Awal cerita lo gitu ya. Kita coba cerita Awal nama kena panggil UKM tadi ini tadi ya. Grup UKM. Jadi hobinya memang dia kalah di sekolah suka nak kraik lagu UKM. Yang kawan tuh lagu Imanes, yang CC itu lagu Ye. Lalu akhirnya melakatlah nama UKM. Sampai itu. Berapa nama asli? Suryadi. Jadi di balik nama Suryadi UKM. Awal endingnya namanya panggilan dia Bang Bob. Jadi namanya seleb ya. Kami dengan Bang Bob ya, Andi Wahyudi terus saya Bob. Ya kita dia mau dibalik. Jadi bisa Bang Bob ya. Jadi bisa Bang Bob ya. Okelah, masing-masing punya no. Jadi untuk kan saat itu kegiatan saya sehari-hari swasta Bang Bob. Swasta bantu uang rumah lah, jualan sarapan pagi. Jadi apapun kegiatannya kita namakan berumah tangga tetap saling mendukung, saling bahu membahu. Seberapa pun rezekinya tetap kita syukuri. Iyalah kegiatan saya sampai saat itu. Berarti intinya berdagang. Berdagang kacik-kacik. Alhamdulillah. Selain bantu mak biak buat sarapan pagi, saya kadang-kadang ngantri jual minyak. Untuk kan tambahan lah. Jadi apapun usahanya tapi kita syukuri lah. Jadi sebenarnya tadi saya bingung apa yang harus ditanyakan. Tapi kan Bang Suryadi dah buka, jadi timbul itu pertanyaan. Jadi timbul sikit-sikit. Memang selang berdagang ya salah satu kegiatan yang katakan mulia, bagus. Dia bagusnya berdagang. Karena apa? Kita pun tahu Nabi kita Muhammad SAW kan ya awalnya berdagang. Dari menggembala domba, berdagang, dan kita berdagang. Setiap ini pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah tadi, kalau dah sahabatnya berdagang, dan sudah kembali modal. Betul. Artinya kembali untung. Betul. Jadi saya walaupun saya bukan juga berdagang, tapi boleh juga kita sharing tentang berdagang. Kita salaman aparisi seorang pedagang. Gimana dia hasilnya? Iya, nah, nyambungin tadi anak saya itu. Nyambung. Misalnya dia membeli Rp5.000, dijualnya Rp15.000. Kan berarti untung 10.000. Artinya sepertiga dibalikannya ke untuk kebutuhan rumah tangga, sepertiga disedekahkannya, sepertiga dimodalkannya ke. Dengan teknik dia sukses. Nah, salah satu dia boleh kita praktekkan karena Nabi dah menjanjikan. Abdurrahman bin Auf ketika balik dari perang, dia seorang pedagang, kapaknya pun terbuat dari emas kaya raya. Balik dari perang, dilihat kumis sahabat-sahabatnya kelambatan panen. Jadi karena duitnya banyak, dia untuk nolong sahabat-sahabatnya di Balinya Sumini.
dibalingi semennya, kurma yang busuk tadi ya. Jadi dah dibalingi semennya, sahabat nasi terbantu ada dari daerah lain, saya lupa. Untuk pengobatannya memerlukan kurma busuk. Untuk pengobatan. Jadi dibaling dengan harga 10 kali lipat dari harga dasar. Lalu padahal Abdul Rahman apa ya, dia itu takut, belum kawan dan dia takut dengan harta kekayaan. Iya. Jadi malah makin untung 10 lipat. Kaya. Nah, jadi prinsip itulah bagi Bang Suryadi dagang saat itu, insya Allah dengan hati ikhlas, dengan hati gimana pasti berkahnya Allah akan diganti berkali lipat. Yang penting terus jangan sabar. Sabar dan juga prinsip pedagang kan kita tidak boleh banyak menggurui. Update-nya bos Jokowi tadi menamakan pedagang ya, jangankan ya nak silaturahmi berpolitik ya ada sangkut paut itu ayah bang Bobnya Betul. kayak mengaku senang masa muka ya. Saya paling suka yang kawan-kawan yang berdagang, yang penting berdagang sambil tapi dah lupa ingat, agak grogi jadinya. Lanjut dagang apa, kegiatan apa. Beda lagi ya, itu yang aktivitas kita sehari-hari ya selainnya tahu. Terus Bang Sur, terlepas dari kegiatan berdagang, sudah terjun ke politik, tapi? Alhamdulillah kalau untuk politik susah juga Bang Bob. Nah, sebelum saudara kita Andi, kita pertama di PAN dulunya. Oh, di Partai PAN. Di PAN dengan almarhum Mati Mulyadi. Merintis juga Bang Bob, atuannya merintis. Iya. Sebelum beliau caleg tahun 99, caleg pertama. Namanya kena sosialisasi itu Bang Rudi bakal gule sekilo kopi 2 on. Merintis selama saya 1 periode dan terpilih lah beliau almarhum Mati Mulyadi untuk kan periode kedua alhamdulillah duduk naik periode ketiga saudara kita itu gabung dan kawan-kawan sampai ke itu, tapi akhirnya kita tetap bersilaturahmi walaupun tetap dana di kepartaian, tetap jalin silaturahmi, tetap dijaga. Masya Allah. Dan ialah kawan-kawan ialah sedikit banyaknya pengalaman. Aturannya mau dipantau lah kurang lebih 20 tahun. Masya Allah. Cuman kita tuh bukan orang nak bercalegnya Pak Uli tadi dulu ada biar. Jadi pemirsa, saya tidak nyangka bahwa untuk ternyata kawan-kawan saya malam itu ternyata mantan tokoh politik, bukan dia mantan, dan sekarang masih ada notabene akting masih tetap Maklum aja kosakata bahasa gitu aja kesana kurangnya. Notabene kan. Jadi ada yang di warung kopi gitu lah. Jadi itu ternyata ada mantan tim sukses, ada yang sekarang masih politisi, dan sekarang kegiatan Bang Andi walaupun masih ikut kawan juga, ikut jadi relawan juga, dan sekarang satam kan outsourcing di BUMN. Di BUMN, alhamdulillah, selama di BNI, alhamdulillah, dan dia merupakan berkah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita pekerjaan. Saya tangga makin nujung makin nugoro gitu. Oke lah. Di bukan gaya makilah Bang Bob kok gitu be, soal bertanya 3 tukang jawab kali. Jadi mesti nyawang ada juga kalau 3 lawan 1. Itu. Pemirsa, jadi di akhir live streaming kita malam itu saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang nonton. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dalam diskusi malam itu. Mohon maaf ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.